Ya pemirsa, saat ini mantan Kabar Eskrim Polri menjadi saksi ahli di persidangan peninjauan kembali Saka Tatal, yakni Komjen Pol Purnawirawan Susno 2J, di mana tadi dalam kesaksiannya di persidangan ia menyebutkan bahwasanya dalam hukum acara pidana dalam suatu kasus harus ada bukti ilmiah atau saintifik, di mana jika penyidik ataupun anggota Polri yang menyidiki kasus ini dan tidak memiliki bukti ilmiah yang lengkap, dapat dijatuhkan sanksi sesuai dengan kode etik profesional Polri. Sejumlah sanksi yang bisa dijatuhkan kepada anggota tersebut adalah diantaranya turun pangkat, pemecatan hingga sanksi pidana. Dan Susno 2J juga menyebutkan bahwasanya bukti yang paling penting adalah bukti fisik ataupun physical evidence, di mana ini menjadi bukti yang akan menguatkan keterangan saksi, karena tentu saja keterangan saksi bisa saja tidak sesuai fakta atau terdistorsi. Dan berikut kita kembali dengarkan keterangan dari Susno 2J berikut ini. Tidak harus sidik jari ya. Tangkapan video juga bukti saintifik. Tidak ada itu bisa juga DNA. Karena kalau tidak salah di sini ada pasal tentang perbuatan terhadap anak ini ya. Nah, di situ ditemukan sperma misalnya. Dari situ kan bisa dicek sperma itu apakah sperma satu orang, apakah sperma 13 orang ya, tersangka 13. Laki-laki ada berapa di situ? 13 tersangka tambah 1 korban 14 ya. Apakah sperma itu sperma 14 orang? Nah, jadi artinya bisa dilihat dari situ juga. Tidak dari situ bisa juga dilihat dari HP. Tidak dari HP bisa dari foto. Ya, foto itu belum tentu dari HP dia kan. Bisa juga dilihat dari video. Video belum tentu dari HP. Nah, dari sana sudah hal-hal itu ada saintifik. Bisa juga dilihat dari kimia forensik atau fisika forensik. Kalau peluru kita menggunakan fisika forensik, balutnya itu dilihat ulirnya berasal dari senjata yang mana. Nah, jadi banyak sekali sebenarnya forensik yang bisa untuk membuktikan suatu peristiwa. Nah, pertanyaan tadi menohok langsung pada kasus ini. Saya tidak akan menilai, tapi silakan dicek sendiri apakah di dalam berkas itu ada yang terkait dengan forensik tadi. Ya. Kasus ini kan kasus pembunuhan berencana yang mengakibatkan adanya 7 terpidana seumur hidup. Apa yang menjadi sinyal penyidik dari pagi-pagi hari atas diri dan Aib telah melakukan BAP sumpah? Apa menurut pendapat? Baik, sehingga nggak datang ke pengadilan gitu. Baik, saya tidak akan langsung menohok kepada kasus ini ya. Kalau kasus ini saya nanti tidak netral ya. Jadi setiap kasus apa pentingnya tadi terkait dengan masalah forensik tadi? Ya karena apa hasil kerja Polri itu tidak ubahnya hasil kerja juru masak. Yang akan mencicipinya setelah dites di dalam oleh mungkin direktur oleh siapa, tapi beliau ini yang akan bermain di pengadilan nanti beliau ini. Jadi untuk meyakinkan jaksa penuntut maka harus dilengkapi itu. Yang mengatakan harus itu adalah kami di dalam keluarga penyidik itu, supaya berkas itu tidak bolak-balik langsung gitu bisa diterima. Kalaupun di istilah kami di P19 kan itu tidak terlalu sering gitu. Untuk menambah keyakinannya. Apa saja kegiatan dan temuan yang harusnya penyelidik dan penyidik dapat untuk merumuskan terjadinya tindak pidana pembunuhan, sementara pada peristiwa yang diduga pembunuhan tidak ada saksi mata? Jadi begini, pelajaran paling mendasar bagi seorang anggota reserse itu, baik bintara reserse, perwira pertama, pamen sampai dengan senior reserse, adalah definisi daripada penyelidikan. Baru definisi penyidikan. Penyidikan itu apa sih? Upaya yang dilakukan oleh penyidik. Untuk apa? Membuat terang suatu peristiwa. Ini basic sekali.
Peristiwanya apa? Kalau peristiwa ini adalah terjadinya ditemukan satu orang meninggal, ya, yang meninggal satu, ya, di jembatan flyover, misal, ya, satunya masih hidup. Oke, saya tidak langsung ke kasus ini saja. Jadi peristiwanya dulu, ada nggak peristiwanya? Setelah ada peristiwanya, baru dengan alat bukti yang ada ditentukan peristiwa itu pidana apa bukan. Di mana mencari alat bukti, kami diajari yang namanya triangles evidence, yaitu di TKP. Di situ ada korban, di situ ada saksi, di situ ada barang bukti yang lain, ya, seperti misalnya apa? Ada senjata, ada sepeda motor, ada helm, dan sebagainya, ada HP. Nah, itulah yang nantinya akan berbicara, membuktikan bahwa ini pidana. Kalau pidana, pidananya apa? Jadi tidak bisa langsung ditentukan ada peristiwa, misalnya peristiwanya ada penganiayaan atau ada penusukan, baru dicari TKP-nya, baru dicari alat buktinya. Itu tidak bisa. Kita akan kesulitan sendiri nantinya, ya. Baik, terima kasih. Lalu kita lanjutkan. Langkah awal apa yang harus dilakukan oleh penyidik reskrim berkaitan dengan diketemukannya korban tindak pidana pembunuhan di lokasi korban pembunuhan tersebut diketemukan? Menurut bagaimana? Tidak mungkin peristiwa itu akan disebut pembunuhan, ya. Karena untuk menyatakan pembunuhan harus tahu dulu peristiwanya. Polisi tidak mungkin dia akan katakan, kecuali tertangkap tangan, ya. Ditemukan misalnya jenazah entah 2, entah 3 di satu tempat. Kemudian polisi tadi atau penyidik tadi akan mencari alat bukti di sekitar TKP. Apa alat bukti? Siapa saksi yang mengetahui? Kemudian saya katakan tadi, ada nggak HP di situ, ada darah di situ, ada senjata di situ, segala macam. Kemudian setelah pulang ke kantor itu diolah. CCTV memberikan tangkapan layar apa. Kemudian dari barang bukti di situ menghasilkan sidik jari apa tidak. Nanti sidik jari itu akan dicocokkan dengan sidik jari lain. Baru dia tentukan setelah gelar perkara, oh ini pembunuhan. Baru dicari siapa pelakunya. Siapa pelakunya itu bukan ditangkap orang baru dicocokkan alat bukti, tapi dengan alat bukti itu kita bisa tahu oh pelakunya ini. Sehingga kalaupun ada gugatan pra peradilan dan sebagainya, ya tidak masalah karena sudah ditemukan alat-alat bukti yang mendukung bahwa dialah pelakunya. Dan ini amanat daripada UHAP kita yang mendefinisikan penyidikan adalah upaya membuat terang suatu peristiwa pidana apa bukan dengan alat bukti yang ada untuk menentukan siapa pelakunya. Jadi siapanya itu paling belakang, kecuali tertangkap tangan. Bagaimana menurut ahli jika sebelumnya atas korban tersebut telah disimpulkan bukan korban dari adanya tindak pidana pembunuhan, melainkan karena kecelakaan lalu lintas, apakah pelakuan tindakan dari penyidik itu sama? Lah, suatu peristiwa dikatakan kecelakaan lalu lintas tentunya tidak begitu saja, ya. Harus ada alat-alat bukti. Alat buktinya apa? Ya bisa korbannya bisa korban luka ringan, bisa luka berat, bisa juga sampai korban meninggal. Kemudian di lokasi itu tentunya harus ada kendaraan atau bekas kendaraan, atau kalau sampai meninggal mungkin ada darah dan sebagainya. Nah, dengan itulah alat-alat bukti yang ada bahwa ini adalah kecelakaan. Dan yang mendefinisikan kecelakaan atau bukan adalah ahlinya. Siapa ahlinya? Ya, yang paling tahu di polisi itu, yang paling berpengalaman adalah personil lalu lintas. Kemudian lalu lintas tentunya tidak bekerja dengan sendirinya. Dia meminta pisau. Kemudian dia bisa juga meminta yang namanya physical evidence gitu, dengan atau metallurgy evidence.
misalnya sepeda motor tergores sekian banyak dan sebagainya gitu. Nah, ini dia bisa menentukan, oh ini kecelakaan lalu lintas, oh ini bukan pembunuhan dan sebagainya. Jadi itu harus dilakukan. Nah, sekarang kalau bukan kecelakaan lalu lintas bisa saja misalnya ada peristiwa lain. Tapi untuk menentukan peristiwa lain tidak bisa ujuk-ujuk, sama saja prosesnya, baik kecelakaan lalu lintas maupun pembunuhan harus didukung oleh alat bukti. Dan alat bukti itu supaya tidak terbantahkan didukung dengan alat bukti forensik. Baik, Pak Presiden, rekan saya. Saudara ahli, saya ingin bertanya karena saudara ahli sepertinya menghindar dari pertanyaan pada pokok perkara ya. Saya ingin bertanya ke hal yang umum dulu. Bila ada anggota masyarakat curiga telah terjadi peristiwa pidana, apa yang harus dilakukan secara prosedur? Diulangi, anggota masyarakat anggota masyarakat curiga telah terjadi peristiwa pidana, apa yang harus dilakukan? Ya, atas informasi yang diterima itu, Polri selaku penyidik menerima informasi itu, kemudian dia punya tolak ukur. Ya. Tolak ukurnya adalah alat bukti. Apakah peristiwa itu betul pidana, apakah betul itu pembunuhan. Mau 1000 orang yang berkata itu pembunuhan, kalau bukan dia yang berwenang, yaitu informasi. Nah, informasi itu harus dibuktikan dengan alat bukti. Ya, kalau tidak ada alat buktinya, ya Polri tidak boleh terbawa oleh informasi-informasi. Ya, saudara ahli belum sampai sana, saudara ahli. Belum sampai sana, belum sejauh itu. Ya. Jadi pertanyaan saya, ini masyarakat ada mencurigai terjadi peristiwa pidana, dia harus melakukan apa? Lapor ke polisi, ya Pak? Begitu Pak ahli? Jadi hukum di negara kita ini tidak berdasarkan kecurigaan ya, tapi berdasarkan pembuktian, standar pembuktiannya jelas. SOP bekerja pun sudah diatur di dalam guidance book kita, yaitu hukum acara. Silakan siapa yang merasa gitu lapor. Ya, lapor polisi. Ya. Setelah dia lapor polisi ahli, apa langkah yang akan dilakukan oleh pihak kepolisian dari laporan tersebut? Pertama, menganalisa laporan itu memenuhi syarat apa tidak, unsurnya sudah lengkap untuk melakukan tindakannya apa? Tindakan penyelidikan. Ya. Untuk menyelidik peristiwa itu, setelah lengkap, ya minimal 2 alat bukti, baru ditingkatkan menjadi penyelidikan. Sepengetahuan ahli, kegiatan penyelidikan itu apa saja? Lingkup ruangan penyelidikan. Penyelidikan itu sebelum dilakukan penyidikan. Ya, lingkup kegiatan penyelidikan. Kegiatannya untuk ternyata misalnya kita mencari alat-alat bukti, menambah informasi, itu masih dalam penyelidikan. Informasi yang kita terima mungkin dari si A telah terjadi ini, kan polisi kan harus mencari informasi-informasi lain, siapa yang melihat, siapa yang mendengar, siapa, segala macam lah yang nantinya akan ditingkatkan untuk diperiksa menjadi saksi. Ya. Kalau sudah memeriksa saksi, sudah pro justisia, itu sudah penyidikan. Kapan menjadi penyidikan? Ya, manakala sudah pro justisia. Kapan pro justisia? Manakala minimal 2 alat bukti. Oke. Jadi ahli, pada perkara ini Aibtu Rudiana telah membentuk tim bersama Gugur Gumilar, Andi Saprudin, Dodi Irwanto dengan melakukan mendatangi TKP pelopor, kemudian mendapat informasi dari Ab dan Dede, kemudian melakukan tindakan penangkapan kepada 8 orang, Sudirman, Suprianto, Jaya, Eka Sandi, Hadi Saputra, Eko Ramadhani, Aldi dan Sakat Asal, dan kemudian menangkap mereka, membawa mereka ke Polres Kota Cirebon, melakukan interogasi juga penyiksaan terhadap 8 orang tersebut tanpa ada didahului adanya laporan polisi, tanpa adanya surat perintah penyelidikan, tanpa adanya surat perintah penangkapan. Apakah perbuatan seperti ini dapat dibenarkan di kepolisian, di Polri?
Saya tidak langsung menjawab karena ini sudah langsung ke kasus ya. Ya. Tapi apa yang benar terjadi kalau seperti itu, silakan dilaporkan kepada Polri. Dalam hal ini, apakah ke Polda Jawa Barat, apakah langsung ke Mabes Polri, dan Mabes Polri harus bertindak atas laporan itu. Tapi secara general, ya, secara umum, bukan pada menohok pada kasus Cirebon, bukan pada kasus Rudiana, bahwa ada, tadi sudah saya jelaskan kalau nggak salah dari awal tadi, tertangkap tangan dengan tidak tertangkap tangan. Ya. Kalau tertangkap tangan itu siapapun boleh menangkap, diserahkan kepada yang berwenang. Kalau tidak tertangkap tangan, ada aturannya sudah saya jelaskan tadi. Ya, kan ahli 35 tahun ya menjadi penyidik. Pertanyaan kami, apakah hal seperti itu dibenarkan selama ahli menjabat dengan jabatan terakhir Kabar Reskrim? Saya katakan bahwa apapun yang dilakukan yang menyimpang dari UHAP, hukum acara, itu guidance book yang paling besar, termasuk menyimpang dari keputusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan penyidikan alat bukti, apapun yang menyimpang dari Kapolri atau peraturan Kapolri terkait dengan masalah penyidikan dan penyidikan, ya tentunya tidak dibenarkan oleh siapapun, dimanapun dalam lingkup Polri, bukan hanya di Cirebon saja ya, seluruh itu tidak boleh. Nah, mungkin kalau bagaimana terjadi di Cirebon, ya saya sudah katakan seluruh Indonesia tidak boleh seperti itu. Nah, apakah mungkin hal itu terjadi? Ya namanya satuan yang besar, Polri itu 400.000 lebih gitu. Anggota reskrimnya 100.000 lebih. Ya mungkin saja, saya tidak berani menyatakan tidak mungkin terjadi. Ya semuanya serba mungkin gitu. Ya. Pada perkara Cakatatal ini, Pak Ahli, dari putusan yang ada bisa kita baca bersama. Sebagai tadi mana Ahli singgung soal scientific crime investigation, di pada 3 perkara nomor 16, 3 dan 4 tidak ada bukti sidik jari, tidak ada bukti DNA, tidak ada bukti CCTV, tidak ada hasil lab, tidak ada hasil handphone atau percakapan, tidak ada juga foto. Dengan banyaknya yang kosong dari scientific investigasi ini, scientific crime investigation ini, kalau dalam posisi ahli sebagai penyidik, apakah perkara dengan perkara pembunuhan atau pemerkosaan yang tidak didukung oleh scientific crime investigation bisa naik ke tingkat penyidikan? Pertanyaan ini karena sudah menohok pada kasus, tidak saya jawab, tapi saya yakin ini dicatat oleh Yang Mulia. Ya. Jadi biar Yang Mulia yang mencatat, yang meneruskan pada itu. Saya akan berupaya untuk tidak sampai ke to the point kasus ya. Oke. Saudara ahli, apabila dalam suatu perkara pembunuhan ada dilakukan oleh lebih dari 1 orang, ya, dilakukan oleh 10 orang, kita nggak sempurnakan sebagaimana kasus 10 orang, sementara ada 3 lainnya berstatus DPO. Pembunuhan itu kemudian dirumuskan sebagai 340 pembunuhan berencana, namun unsur perencanaan dan mens rea dilekatkan semua pada DPO. Ketika 7 tersangka diperiksa sehingga sampai dengan proses kasasi itu terbukti bersalah. Kemudian hari kepolisian menyatakan 3 DPO itu fiktif, sementara unsur perencanaan 340-nya ada pada 3 DPO termasuk mens rea yang motif. Atas hal tersebut, pendapat ahli, apakah unsur 340 yang telah menjebloskan 7 terpidana lainnya itu masih terpenuhi dengan dinyatakannya
oleh polisi sendiri bahwa TPU itu fiktif. Saya tidak langsung kepada kasus ya, Aldi. Tidak disebut, nggak ada disebut. Tidak ada, saya tidak menyebut nama tadi. Contoh kasus, jadi Saya tidak menyebut nama. saya lebih general lagi ya. Pembunuhan itu, kalau pembunuhan berencana, kan ada peran masing-masing ya. Peran masing-masing itu A sebagai ini, B sebagai ini, kemudian untuk menentukan berat ringan hukuman. Nah sekarang kalau pelaku utama justru otak daripada pelaku itu justru tidak ada atau fiktif, nah yang lainnya bagaimana gitu kan? Yang utama saja fiktif, yang merencanakan fiktif gitu. Jadi pelaku lainnya yang fiktif juga gitu. Tapi bukan kasus ini ya. Jadi yang lainnya bagaimana itu seperti apa maksudnya, ahli? Bisa dijelaskan ya? Ya, pelaku utama yang nggak ada, yang berperan membunuh yang nggak ada, yang berperan merencanakan nggak ada. Ya. Ya, pelaku lainnya yang nggak ada juga, gitu kan? Ya. Ya. Saya tambahkan lagi. Apabila di satu kasus itu yang sudah dinyatakan terbukti dengan keterangan saksi-saksi sudah dihadirkan dalam persidangan yang memberatkan para tersangka sehingga mereka menjadi terpidana. Kemudian para saksi diantaranya itu mencabut keterangannya dan menyampaikan keterangan yang dulu diberikan ketika persidangan yang membuat para pelaku dipidana adalah keterangan palsu. Apakah dengan hal ini peristiwa yang dinyatakan sebagai peristiwa pidana itu masih dapat dipertanggungjawabkan atau mempunyai nilai akuntabilitas di konteks penyelidikan dan proses peradilan ini? Hukum acara kita telah memberikan suatu jalan ya, satu gate gerbang. Kalau terjadi peristiwa seperti itu, bagi siapa yang merasa dirugikan, baik langsung atau melalui penasihat hukumnya, advokat dapat melakukan kalau dia sudah punya kekuatan hukum tetap, yaitu penangguhan kemarin. Kalau belum sampai ke level itu kan ada pintu kasasi, ada pintu juga banding. Ya. Jadi apa yang disampaikan tadi, nah itu menjadi pertimbangan oleh majelis untuk apakah keberatan daripada tersangka yang tadinya sudah menjadi terpidana pada level mana itu untuk dipertimbangkan. Nah tergantung bukti-bukti yang diajukan serta dalil-dalil yang disampaikan. Ya. Oke, ahli, saya ingin tanya, saya tidak menyebut kasusnya, ahli ya. Supaya ahli tidak keberatan menjawab. Kalau pada suatu kasus, ya, pada suatu kasus pidana, perkara pidana pembunuhan, saya tidak menyebutkan wilayah dan nama. Ya. Ya. Termasuk juga di dalamnya ada pemerkosaan, tetapi tidak didukung oleh bukti saintifik berupa sidik jari, berupa hasil lab, berupa DNA, berupa CCTV, ya, berupa hasil percakapan di handphone, dan tidak ada juga bukti foto kamera. Apakah perkara seperti itu bisa atau layak atau memenuhi syarat untuk kemudian dinyatakan lengkap P21? Kita mulai alat bukti yang lain ya kan, urutannya 184 itu paling atas keterangan saksi. Ya. Apakah keterangan saksi itu simetris, sama semua? Ya. Berarti dia tidak cacat. Setelah tidak cacat, apakah keterangan saksi ini didukung atau bersesuaian dengan alat bukti yang lain? Ya. Kalau tidak bersesuaian dengan alat bukti lain, apalagi satu sama lain sudah saling bertentangan, maka keterangan saksi itu lemah sekali. Ya. Oke, masih ada pintu berikut, yaitu keterangan ahli. Ya. Nah, keterangan ahli ini terkait dengan keahlian apa dia?
Misalnya dia ahli di bidang fisika forensik yang akan melihat bulat itu alur senjata. Dia menyatakan bahwa peluru ini berasal dari senjata ini, maka itu bisa dengan keterangan ahli. Keterangan ahli tidak dicukup dengan itu, dengan yang lain saja, tapi harus didukung dengan keterangan yang lain, dengan surat. Apakah keterangan yang lain lagi? Dengan keterangan terdakwa. Tapi kalau keterangan terdakwa sudah tidak ada atau dia tidak mengakui, keterangan ahli tidak ada, surat tidak ada, yang ada hanya keterangan saksi. Keterangan saksi pun sudah tidak simetris, tidak didukung alat bukti yang lain, yaitu lemah namanya. Artinya tidak layak untuk jadi dinyatakan P21 lengkap. Layak apa tidaknya yang menilai beliau-beliau ini. Karena yang akan bermain di lapangan beliau yang akan menghadapi yang mulia. Beliau yakin apa tidak gitu. Terima kasih ahli. Tambahan sedikit ahli. Sebagai mantan kabar reskrim, di situ kan ada berbagai unit, ada unit direktorat ini dan sebagainya. Kita tahu bahwa kasus pembunuhan itu misalkan ditangani oleh Reskrim lalu di unit lain ketika ada kejadian dia katakanlah unitnya narkoba, lalu dia membawa yang juga adalah pelaku, diinterogasi, lalu dipukuli, disiksa, kemudian setelah disuruh mengaku, dia kemudian membuat LP. Apakah dibenarkan secara aturan kepolisian menurut ahli mantan kabar reskrim? Tadi sudah saya jelaskan bahwa tidak semua polisi berwenang menangkap. Tadi sudah saya ceritakan bahwa untuk melakukan suatu perbuatan itu sudah ada aturannya, guidance booknya, mulai dari hukum acara sampai dengan peraturan Kapolri. Saya kira sudah. Baik, cukup, terima kasih. Cukup ya, silakan. Yang mulia, selamat siang Pak, selamat sore, terima kasih sudah hadir. Saya akan bertanya Pak terkait penyidikan ya Pak ya. Yang ingin saya tanyakan, yang menjadi penyidik ketika menerima pelaporan ya Pak ya, laporan dari masyarakat, yang menjadi acuan menerima laporan itu apakah boleh semua warga masyarakat ya, tanpa melihat apakah misalnya seperti saya misalnya sebagai jaksa, kemudian saya mengetahui ada suatu tindak pidana, saya melaporkan kepada polisi, tidak Pak ya? Nah, apakah diperbolehkan? Semua orang boleh melapor ya. Kalau mengadu tidak semua orang, karena delik aduan kan ada aturannya. Baik. Tapi kalau melapor itu siapapun boleh melapor ya Pak ya? Baik. Kemudian ketika kita melakukan pelaporan, kita melaporkan suatu peristiwa kepada kepolisian, gitu kan? Apa saja persyaratan yang harus kita bawa? Apakah berikut alat bukti langsung kita bawa, gitu kan? Karena kan sepengetahuan saya ketika kita melaporkan sesuatu itu di sana itu ada pasal apa yang dikenakan, kemudian siapa saja yang menjadi saksi, siapa pelapor, begitu kan Pak ya? Nah, persyaratan apa Pak yang harus dibawa untuk melengkapi pelaporan dari kami, misalnya laporan dari masyarakat misalnya? Sesuai dengan kapasitas masyarakat. Kalau dia misalnya ada suatu kecelakaan atau ada suatu pembunuhan atau ada suatu kecelakaan, dia kan terbatas sekali alat bukti atau pengetahuannya. Dia hanya melaporkan, Pak, telah terjadi orang ditusuk di pasar. Nama yang menusuk saya tidak tahu, nama yang ditusuk saya tidak tahu, tapi kelihatannya tubuh yang tinggi, di tangan kanannya ada tato, nusuknya itu pakai batu, rambutnya keriting. Kalau polisi nanya, apa bukti yang Anda punya lainnya? Ya itu ada Pak yang saya ketahui. Tidak masalah. Tidak masalah. Artinya dengan alat bukti yang demikian itu bisa melapor, kemudian
tadi ahli sampaikan bahwa setelah mendapat pelaporan itu kemudian dilakukan penyelidikan. Iya. Dibuat tim. Iya. Penunjukan penyidik ya Pak? Iya, untuk tindak lanjut dilakukan penyelidikan. Betul setelah terjadi peristiwa itu, selain bapak atau ibu yang melapor tadi, ada lagi apa tidak yang melihat. Kemudian di tempat itu apa iya tercecer darah, apa iya ada belati yang jatuh, apa iya ada dompet yang tertinggal, apa iya ada HP yang tertinggal. Nah ini dikumpulkan. Jadi tidak perlu yang melapor itu harus lengkap, termasuk ada aturannya tidak perlu harus berpakaian lengkap. Baik. Bersandal jepit pun boleh. Terima kasih Bapak. Nah terkait pelaporan tersebut ya, ketika kita melakukan pelaporan, artinya ketika masyarakat melakukan pelaporan, kan diminta pasal-pasal yang dilaporkan oleh kita itu apa, ya Pak ya, oleh masyarakat itu apa, ahli. Nah, apakah pasal-pasalnya itu berdasarkan penyelidikan dari penyidik, kemudian apakah bisa ada penambahan pasal atau pengembangan pasal? Pasal itu yang melapor itu kan misalnya ada orang jualan di pasar ya, boro-boro dia tahu pasal, jenis kejahatannya pun dia nggak tahu. Baik. Jadi pasal itu tidak dimasukkan seketika itu. Baik. Yang penting dia melihat ada orang apa namanya tadi nempeleng orang atau ada orang nusuk orang. Apakah itu penganiayaan, apakah itu pembunuhan atau percobaan pembunuhan, ya hasil pengembangan dari polisi. Setelah itu pun masih bisa berkembang kan. Polisi kan koordinasi sama yang akan bermain di pengadilan dengan jaksa penuntut yang sudah ditunjuk. Benar nggak kami sudah menentukan pasal ini dengan ini, kan masih bisa berkembang. Baik, artinya kan dari hasil penyelidikan yang dilakukan oleh penyidik, kemudian bisa timbul pasal-pasal baru atau pasal-pasal lain. Iya. Nah, kemudian yang ingin saya tanyakan, prosedur untuk kan kemudian untuk bahwa itu penyidik melakukan melakukan penyidikan di tingkat kepenyidikan, kan ada yang namanya SPDP. Iya. Kemudian selanjutnya dikirim kepada kami. Iya. Nah, yang saya ingin ketahui Pak, untuk menuju kepada SPDP yang dikirim kepada kejaksaan, nah prosedural untuk maju ke sana itu apakah dilalui gelar perkara? Jelas. Atau misalnya untuk menetapkan suatu tersangka itu apakah dilakukan gelar perkara? Mohon izin bisa menjelaskan. Harus. Karena penyidik ini kan pikiran satu orang. Kalau penyidik langsung melaporkan itu nanti kepala unitnya, kasatnya nggak kerja ya. Ya harus gelar perkara. Tapi gelarnya sampai pada level apa tergantung perkaranya. Oh tergantung kepada kalau perkaranya biasa-biasa mungkin cukup sampai di Polres itu mungkin kasat dipimpin oleh Wakapolres. Kalau dia sudah perkaranya besar sekali, mungkin dari Polda turun, Wasdik Polda turun. Tergantung. Baik, terima kasih. Kemudian gini ahli, apa prosedur ketika di daerah, misalnya di suatu daerah ada suatu tindak pidana? Karena kami ada menangani beberapa perkara itu, ada pelimpahan dari Polres kepada Polda Jawa Barat. Nah, apa prosedur pelimpahan dari Polres kepada Polda Jawa Barat? Nah, apa yang menjadi tolak ukurnya? Kemudian apa yang menjadi persyaratannya? Terus mengapa harus ditarik oleh Polda Jawa Barat? Apakah ada kriteria tertentu? Mohon dijelaskan. Oke, jadi peralihan perkara ya yang mengenai. Baik, ya. Bisa dari Polres dialihkan ke Polda, bisa juga dari Polda diturunkan ke Polres. Serba mungkin itu. Nah, pertama tergantung perkaranya. Maksud tergantung perkaranya, kalau perkara itu misalnya di suatu kabupaten atau di satu kota tidak terlalu besar, itu akan menimbulkan kegaduhan, itu bisa saja Polda menariknya. Atau satuan setempat, Polresnya bisa melimpahkan ke Polda dengan berbagai alasan. Nanti pelimpahannya pengadilan yang menyidangkan tergantung lokus delikti daripada perkara itu. Baik, kalaupun misalnya Pak, apakah ada perkara dari daerah ditarik ke Polda Jawa Barat terkait kompetensi wilayah mengadili? Karena Polda Jawa Barat menangani perkara Provinsi Jawa Barat. Iya. Artinya seperti itu ya Pak. Iya. Nah, apakah
untuk penanganan perkara yang satu tempus dan lokusnya ada di beberapa tempat, kemudian ditarik ke Polda Jawa Barat. Apakah itu banyak Pak ditangani sepanjang Bapak ada beberapa tahun. Misalnya yang menyangkut wilayah antara Jogja dengan Semarang di Klaten. Klaten itu dekat sekali dengan Jogja, dekat sekali dengan Jawa Tengah. Bisa itu ditarik ke markas besar, satuan lebih tingginya. Atau antara dua Polres yang berdekatan ditarik ke Polda, bisa. Tetapi penyelesaian kasus itu kemana tergantung TKP-nya. Diserahkan artinya ke kejaksaan mana, dari kejaksaan itu tentunya menyerahkan ke pengadilan mana. Pengadilannya adalah sesuai dengan lokus delikti daripada perkara itu. Artinya beberapa wilayah kabupaten juga, kalau tempus lokusnya di beberapa wilayah kabupaten, artinya bisa ditarik ke Polda Jawa Barat. Baik. Nah kemudian yang ingin saya tanyakan lagi terkait perkara laka lantas, Pak, izin. Sepengetahuan saksi, ketika menangani, sepengetahuan ahli terkait perkara laka lantas, apabila terjadi suatu perkara laka lantas yang pertama kali dilakukan oleh tim dari polisi laka lantas, itu apa Pak? Apakah memfoto lokasi, kemudian memfoto korban, atau seperti apa Pak? Mohon izin penjelasannya. Pertama yang harus dilakukan, jiwa manusia itu nomor satu. Kalau masih ada yang hidup, itu harus segera dilarikan ke rumah sakit. Itu baru nanti diselidiki peristiwanya, apakah kecelakaan, apakah pembunuhan. Ya, tapi kalau tertangkap tangan lakanya bertabrakan gini, ya itu baru nanti dicari. Lanjut. Tabrakan ini disengaja untuk bunuh atau tidak sengaja? Atau tidak sengaja kan karena lalainya. Itu nanti ya. Baik, terima kasih. Kemudian ada satu lagi Pak terkait penetapan DPO ya Pak ya. Di penyidik Pak, sesuai SOP atau proseduralnya yang ingin saya ketahui, untuk penetapan DPO itu apakah ada kriteria tertentu atau DPO itu persyaratannya apa saja untuk bahwa penyidik itu menetapkan DPO atau menetapkan DPB gitu kan? Apa ada persyaratan khusus yang ahli ketahui terkait hal itu? Pertama, orang itu sulit dicari gitu ya, karena misalnya yang seringan-ringannya saya tidak langsung di kasus ini ya, bukan pembunuhan di Jawa Barat ini. Kan dipanggil dulu. Begitu dipanggil sekian kali nggak ada, didatangi, dijemput. Dijemput pun orangnya hilang, baru di DPO-kan. DPO pun formulirnya sudah jelas. Nama, alias, tempat tanggal lahir, kemudian kalau di Indonesia agama dicantumkan, nama orang tua, pekerjaan, ciri-ciri fisik, misalnya mata sipit seperti saya, gitu ditulis juga, gitu kan. Kemudian kebiasaan dia, misalnya apa, terus alamatnya di mana, rumus sidik jari, dan foto. Itu DPO yang lengkap, nanti disebarkan ke seluruh Indonesia. Kalau dia dicurigai akan ke luar negeri, dikirim ke Interpol. Nah, yang ingin saya tanyakan, kebanyakan berkas dari teman-teman penyidik, banyak DPO itu yang tidak ada foto. Nah itu. Nah, apakah makanya tadi saya kembali bertanya kepada ahli, sepanjang ini apakah ada SOP-nya untuk menentukan DPO itu harus berikut dengan sidik jari dan foto. Apakah ada yang aturannya di Polri? Aturannya itu harus selengkap mungkin. Tapi jangan sampai karena kekurangan kelengkapan DPO-nya tidak ada. Misalnya alamatnya jelas. Kan untuk cari fotonya kan gampang zaman sekarang. Dibuka di internet. Tidak ada di internet, dia kan pernah sekolah apa tidak? Di sekolahnya. Kemudian dia ditangi ke rumahnya, ada fotonya enggak sama Pak Lurah atau Pak Kades. Kalau tidak juga dia pernah minta SIM apa tidak. Di situ kan ada rumus sidik jari, ada apa. Tapi yang namanya polisi, ya sama saja lah saya kira semua instansi. Karena capek apa-apa ya, ambil gampangnya pokoknya DPO. Nah itu sebenarnya nggak boleh. Tapi tidak ada yang mereka yang sempurna saja. Itu nggak boleh sebenarnya. Jadi harusnya selengkap-lengkapnya ya Pak ya.
Nah, terkait DPO ini Pak, ada satu pertanyaan saya lagi. Harusnya tidak harus mutlak ya. Oh, tidak harus mutlak. Tetapi diupayakan untuk selengkap mungkin. Selengkap mungkin. Yaitu kenapa harus selengkap mungkin? Supaya tidak terjadi, saya boleh kalau contohkan ya, tidak terjadi seperti di Jawa Barat gitu. Tidak terjadinya apanya? Sebenarnya kalau DPO-nya lengkap, tinggal cocokkan. Namamu siapa cocok tidak, fotomu cocok tidak, alamatnya cocok tidak, sidik jari cocok tidak. Ya saya tidak menyebut ini karena ini kan sudah di putusan pra-peradilan ya, terlepas dari apapun itu sudah putusan. Supaya tidak terulang lagi. Ya. Iya, artinya kan boleh selengkap mungkin, tetapi memang kan Pak, penyidik kadang-kadang kesulitan yaitu terkait orang DPO-nya tidak ada, dia tidak memasang foto dan sidik jari, mungkin itu ya. Kemudian yang terakhir Pak, terkait DPO ini lagi, apakah di kepolisian ada SOP-nya ketika seseorang sudah ditetapkan sebagai DPO, kemudian serta-merta itu dinyatakan tidak ada atau dihapus. Sementara misalnya DPO ini masih terkait perkara yang lain. Apakah ada SOP-nya di kepolisian khususnya terkait DPO ini, pencabutan atau penghapusan DPO? Kalau itu masih level Polri, itu tentunya tidak bisa diputus oleh satu orang. Harus diadakan gelar dulu, apa iya atau tidak, nama DPO itu dari siapa, sampai masuk dan sebagainya. Itu masih di dalam level Polri, internal Polri. Tetapi kalau ini sudah sampai ke putusan pengadilan, ya tidak bisa. Karena putusan pengadilan itu kuat sekali gitu. Baik, artinya kan kalau terkait dengan masih perkara lain, tentunya tidak serta-merta pihak kepolisian itu menghapus DPO dengan begitu saja. Tidak boleh, nanti kan jaksanya tersinggung, yang membuat dakwaan hakimnya tersinggung berat juga gitu kan. Baik. Saya tidak menuju Jawa Barat dong. Siap Bapak, terima kasih. Ini mungkin rekan saya. Izin Bapak melanjutkan, mohon izin saya bertanya. Ini untuk mencari kebenaran Pak, bukan pembenaran. Iya. Saya ingin bertanya terkait tadi Bapak penjelasan tentang scientific crime investigation Pak. Jadi saya ingin bertanya terkait dengan kegiatan autopsi dan hasil visum et repertum. Apakah menurut Bapak autopsi dan visum et repertum itu merupakan suatu bentuk scientific crime investigation? Itu yang pertama. Dan yang kedua, apakah sepengalaman Bapak sebagai penyelidik dan penyidik, hasil visum et repertum itu bisa dikaitkan kepada penyebab kematian seseorang apabila mungkin dikaitkan dengan bukti-bukti lainnya seperti itu? Oke, dua pertanyaan. Apakah visum et repertum itu termasuk saintifik? Iya. Karena itu dibuat dengan ilmu pengetahuan. Persoalannya, apakah visum et repertum itu bersesuaian atau tidak dengan alat bukti yang lain? Kalau dia tidak bersesuaian, dia tidak bisa berdiri sendiri. Ya. Satu lagi kedua. Nah, tadi saya tanyakan apakah kemudian sepengalaman Bapak hasil visum et repertum itu sering digunakan penyidik untuk menentukan suatu tindak pidana ataupun penyebab kematian seseorang? Dua pertanyaan ya. Dari yang belakang dulu, apakah penyebab kematian? Tergantung bunyi visum itu. Kalau bunyi visum itu sudah langsung dia menyebut kematian disebabkan karena paru-parunya terendam air, ya berarti penyidik tidak boleh lagi dia membuat tafsiran lain. Tapi kalau misalnya penyebab kematiannya adalah karena trauma benda tumpul, nah itu kan masih ada banyak cabangnya. Apakah benda tumpul itu kepalanya atau kakinya yang mendatangi, benda tumpulnya diam, atau badannya yang diam tapi benda tumpul yang datang gitu. Berarti ada suatu kekuatan yang melakukan benda tumpul itu. Berarti kemudian hasil visum itu dikaitkan dengan keterangan atau alat bukti lainnya ya Pak? Iya. Kemudian, oh baik Pak. Nah kemudian menyangkut hal tadi, bagaimana kemudian ketika dalam suatu penyidikan, penyidik menilai bahwa alat bukti yang disajikan itu sudah cukup, dan apakah kemudian ketika itu terjadi bahwa bukti penyidikan sudah cukup, apakah masih perlu dicari alat bukti lainnya sesuai dengan scientific crime investigation tadi?
penyidik tidak boleh mengatakan alat bukti sudah cukup, ya. Yang bisa menentukan sudah cukup dan itu sudah memenuhi untuk pembuktian di pengadilan adalah jaksa penuntut umum. Tidak bisa penyidik. Maka jaksa penuntut umum bisa mengembalikan berkas itu untuk dilengkapi. Tidak bisanya apa? Tidak akan diterima kalau penyidik membuat tafsiran sendiri. Nah, kemudian tadi terkait dengan visum, apakah visum itu biasanya dimintakan oleh Polri kepada dokter atau bagaimana Pak secara otomatis? Visum itu apalagi visum luar dalam, ya, itu dimintakan kan menurut hukum acara kita kan oleh penyidik, kan, oleh penyidik. Jadi tidak bisa semua orang buat visum, tidak bisa. Apakah visum itu penyidik dilengkapi, biasanya dilengkapi dengan, jadi kan untuk menerangkan hasil visum kan kita penuntut umum tidak bisa mereka atau tidak bisa membaca hasil visum sendiri, ya Pak. Ya. Apakah biasanya dari ahli selama ini gitu, apakah visum itu selalu diimbangi dengan keterangan dokter yang melakukan visum atau yang melakukan pemeriksaan di situ? Jadi bisa saja. Visum itu kan keluar mungkin minim sekali, ya. Penyidik tidak semua berlatar belakang kesehatan, tidak semua memaklumi itu, tidak salah. Dia panggil yang Anda maksud dengan trauma benda tumpul itu apa? Dibuat berita acara sendiri, sehingga dia nanti menjadi keterangan ahli. Ya, jadi sudah 2 alat bukti yang kita dapat. Ya. Mungkin cukup. Terima kasih Bapak atas keterangannya. Yang Mulia. Yang mulia. Kami tambah sedikit. Tolong kacamata hitam diganti dengan yang putih. Ini bisa silau ya? Apanya yang silau? Lampunya. Masa silau? Kami juga dari tadi nggak silau. Ya. Masanya kalau pakai kacamata hitam kita nggak tahu apakah tidur atau tidak gitu loh. Siap. Menyimak atau tidak gitu. Begitu juga dengan pengunjung sidang ya, yang pakai kacamata hitam, tolong dibuka. Nah. Ya. Ya. Kenapa? Oh, glukoma. Boleh kalau glukoma. Apakah ini glukoma juga? Saya yang ngantuk aja kalau keterangan. Kan benar kan? Supaya nggak ngantuk saya pakai kacamata hitam. Kita baik. Semua kacamata hitam semua di sini kan? Ya. Baik. Silahkan lanjutkan. Lama nggak bertanya jadi saya ngantuk. Saudara ahli, ya. Saya minta diterangkan arti P21 itu apa ya kalau istilah polisi itu? P21 itu sebenarnya format, ya, surat itu kan masing-masing instansi kan punya nama. Dari instansi beliau ini kalau dulu dia mengembalikan berkas itu kan ada blanko format surat, itu namanya P19. P21 itu adalah sesuatu yang dinanti-nantikan oleh penyidik. Kadang-kadang penyidiknya berdoa pakai kemenyan, doa-doanya mudah-mudahan P21. Artinya pekerjaan penyidik itu sudah benar, perkara itu di take over oleh beliau-beliau ini. Di take over berkas, di take over barang bukti, termasuk di take over tersangkanya. Itu surat yang dinanti-nantikan, sama dengan surat pacar dari jarak jauh, gitu. Nah, biar nggak tegang. Artinya di sini udah nampak jelas. Ketika sebuah perkara tindak pidana pembunuhan atau pemerkosaan, ya, ketika belum P21 berarti dinyatakan belum lengkap. Ya. Dan jaksalah yang memberi petunjuk apakah ini termasuk perkara pembunuhan, pemerkosaan atau lalu lintas atau digabungkan. Tanggung jawab siapakah ketika perkara sudah di P21 dan sudah dilimpah ke kejaksaan tinggi umpamanya? Tanggung jawab hukumnya jelas kepada penuntut umum. Tanggung jawab moralnya tetap berada di Polri. Tidak bisa Polrinya melepas. Seperti sekarang kan Polri selalu diminta. Jadi ada 2 tanggung jawab. Kita secara moral bertanggung jawab. Secara hukum sudah di tangan beliau. Kalau misalnya sampai di tangan beliau ini, pikir-pikir, waduh terlanjur menerima, ternyata nggak beres juga. Dia kan masih punya yang namanya penghentian penuntutan.
Baik. Jika terjadi hal seperti ini, di mana para saksi mencabut semua laporan, keterangan di pengadilan, kemudian pengakuan, kemudian nampak juga kekurangan kelemahan dari jaksa penuntut umum yang tidak menghadirkan saksi utama dan dengan modal sumpah di tingkat kepolisian aja, koreksi apa yang dapat dilakukan oleh baik jaksa penuntut umum atau kepolisian? Saya serahkan kepada yang mulia majelis, mungkin sudah jadi catatan itu. Kan itu kan ingin menyampaikan upaya mungkin gelar kembali pertemuan antara jaksa dan Polda Jabar untuk mengkoreksi kembali kemungkinan di dalam jawaban ataupun secara yuridis ya, perkara yang sudah dilimpahkan, yang sudah P21 sudah menjadi tanggung jawab beliau. Ya, itu yang saya tanyakan. Apakah memungkinkan nggak tiba-tiba P21 dikembalikan lagi jadi P19? Oh, tidak. Maksud kami sudah putusan ini kan namanya koordinasi. Kalau koordinasi mungkin setelah dilimpahkan di sini, kan berkas itu kan balik lagi ke Polri. Bukan, maksud saya setelah putusan. Setelah putusan Mahkamah Agung ini kan PK. Ini upaya hukum luar biasa gitu. Ya. Karena tadi saudara ahli mengatakan P21 itu seperti surat cinta. Satu kebahagiaan yang luar biasa, ternyata segala bukti sudah terpenuhi, udah tanggung jawab jaksa. Jaksa yang bertanggung jawab itu, jaksa yang mengemas lagi di tingkat penuntutan, pembuatan dakwaan maupun penuntutan. Ya. Adakah koreksi? Mungkin ya kalau saya lihat ya kemarin ini jaksa tetap menolak bukti novum kita, nggak ada sedikit pun menyadari bahwa ada kekurangan, kira-kira seperti itu. Saya tidak akan menilai itu ya. Nanti kalau saya menilai sudah level novum, ini beliau sudah nyatakan. Baik, pertanyaan terakhir. Yang menilai Mahkamah Agung nanti. Ya Ibu yang nyampaikan, yang mulia. Pertanyaan terakhir. Karena ini menyangkut perubahan tindak pidana dari kecelakaan lalu lintas di tingkat Polsek dan dirubah menjadi pasal 338 dan 340. Apakah ke depan perlu ditinjau kembali tentang penanganan perkara lalu lintas? Mungkin dikembalikan ke perhubungan atau tetap dilakukan polisi. Kenapa? Karena kalau susah kita mengkoreksi, kalau misalnya polisi dengan mudah lalu lintas pindah ke sana, siapa? Kalau misalnya itu kembali ke Departemen Perhubungan, tiba-tiba terjadi kejanggalan, mungkin masih bisa disidik oleh polisi untuk tindak pidananya gitu. Kira-kira saran daripada ahli tentang hal ini. Saya kira ini tidak berpindah dari lalu lintas menjadi pembunuhan ya. Karena lalu lintas itu di Polres Cirebon tidak pernah Polres Cirebon merubah menjadi pembunuhan dan tidak pernah melimpahkan perkara lalu lintas ke Polres Kota. Tapi kalau di luar pengetahuan saya, misalnya ada pelimpahan, saya tidak tahu. Bentar, tapi tidak menohok situlah. Hari itu ada LP ya, waktu lalu lintasnya ada kan? Nah itu yang disembunyikan LP lalu lintas. Maaf yang mulia, saya langsung berdialog. Beda ya, 2 LP dengan pelimpahan beda. Ada 2 LP? Ya, beda. Kalau pelimpahan itu artinya Polres Kabupaten membuat surat melimpahkan berkas kecelakaan lalu lintas kepada Polres Kota. Itu pelimpahan. Tapi kalau 2 LP ini lain. Yang di kabupaten berarti masih dia. Nah di sini juga ada di Polres Kota. Ada pengalaman saudara saksi ahli kan waktu zaman 2009-2010 itu kan ya. Ada wacana untuk menarik kembali penanganan kecelakaan lalu lintas itu di Departemen Perhubungan. Kalau sudah berbicara masalah politik hukum, saya kira tidak sampai sini. Kita serahkan saja pada rakyat Indonesia. Baik, Pak. Melalui DPR. Izin majelis, saudara ahli. Ya. Saya bicara ini nanti mana yang benar, barangkali saudara ahli bisa ini. Dalam persidangan 2016, anggota Polres Kabupaten atau anggota Polres Sumber diperlihatkan sket kecelakaan lalu lintas. Saat itu jawabannya sket itu bukan anggota Polres Sumber yang membuat, karena sket itu adanya di berkas pembunuhan dan pemerkosaan. Terhadap hal tersebut, apa menurut pendapat saudara ahli?
Oke, saya tidak langsung menyuruti kepada kasus Cirebon flyover. Kalau ada berkas yang diduga dan itu diakui bukan dari suatu Polres masuk ke berkas Polres lain dan dia nyatakan itu bukan, berarti itu ada penyelundupan berkas. Ya. Berarti tegasnya Polres Kabupaten sebetulnya memiliki sket kecelakaan itu sendiri dan bukan sket yang tertuang di sini, karena diakui di 2016 sket itu bukan yang dia buat. Begitukah saudara ahli? Jangan ke kasusnya ya. Mungkin yang mulia sudah dengar. Barusan mau ngomong itu Bapak sudah ini sendiri, jadi nggak jadi sampaikan. Silakan. Ada lagi? Cukup yang mulia. Dari kuasa pemohon sudah cukup, dari termohon juga sudah cukup ya. Terima kasih untuk keterangannya sore hari ini. Silakan KTP. Terima kasih, Pak. Sudah. Terima kasih. KTP jangan lupa. Baik pemirsa, baru saja Susno 2J Kabar Reskrim Polri tahun 2008-2009 menjadi saksi ahli dalam sidang PK Saka Tatal, di mana pada saat di hadapan hakim juga kuasa hukum Saka Tatal, Susno 2J menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan alat-alat bukti vital yang perlu disajikan dalam hal pemenuhan perkara sidang peninjauan kembali Saka Tatal pada hari ini. Salah satunya juga menyebut terkait dengan adanya bukti DNA yang harus disertakan menjadi bukti penting, juga bukti komunikasi. Baik. Enggak, ini ahlinya mengenai apa? Ahli forensik, Dr. Budi, kedokteran forensik, kemudian ahli pidana, Pak Yongki dan